yang beliau katakan selalu beliau lakukan dulu baru mengatakan ke orang lain. Kula panjenengan pinter ngomong gak pinter nglakon. Betul? Rasulullah apa yang beliau katakan kepada umat selalu beliau lakukan. Apa prinsipnya? Lakukan apa yang engkau katakan, katakan apa yang engkau lakukan. Allahu Rabbi subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah itu kalau menyerukan kepada umat selalu beliau yang menjadi contoh terdepan, menjadi suri tauladan, pelaku utama, bukan sekedar pembicara. Dia tidak menyuruh orang lain, tapi beliau sendiri yang menjalankan lebih dulu, baru gampang diikuti oleh orang lain. Setuju Ibu? Nah, yang ketiga, keelokan dan kehebatan baginda Rasulullah adalah karena akhlaknya itu Bu, subhanallah, akhlak yang agung. Akhlaknya adalah akhlakul karimah. 3 poin besar kita bahas satu persatu. Lakukan apa yang Anda katakan, katakan apa yang Anda lakukan. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku beliau. Bu, saya tanya, putranya kalau dituturi meneng ngopo bawel? Kok bawel? Kenapa? Kok bawel sih? Mestinya diem dong. Anaknya anak-anak muslim kalau dituturi wong tuanya kan hormat sama orang tua. Kenapa bawel? Hari ini mari kita lihat siapa diri kita selaku orang tua. Nah, kasih contoh ya. Di penjelasan 2 sekaligus. Selaku melakukan memberi contoh. Nah, lek sore ngaji ning masjid. Apa Pak nama masjid Ihsan? Nurul Ihsan. Kalau neng Nurul Ihsan itu lek sore ono arek-arek ngaji. Ngaji ya nak. Anak isi cilik-cilik ngaji saya tak? Ngaji. Saya tanya, kanan kiri kita ini dikelilingi para malaikat yang hadir menyaksikan kajian ini. Anaknya tambah gede, tambah males atau tambah rajin? Lagi kan sampai kulo kaget malih. Dituturi bewel, kon ngaji tambah gede tambah males. Ibuke mulai ngamuk-ngamuk. Rek dituturi kok angel iki. Kan gelem ngaji ta gak? Rotok karang titik. Iya ya Bu. Anake rotok paksa ngaji. Kok nek gak ngaji gak tak kei dhuwit samu sekolah. Terpaksa anake ngaji. Karo ngomel. Ibuku itu ya jahat kok. Kenapa kancane kok? Aku bendina dikon ngaji. Dhek dhewe gak tau ngaji. Kancane jawab ngeten, padha karo ibuku. Sampai mulai di rumah jawab, Bu aku sesuk mau ngaji. Lah kok wong sampean gak tau ngaji kok mau aku ngaji. Anake mulai kepengin dijewer ngomong, kowe dituturi wong tuwek tambah ngakal koyo ngene. Manut gak karo wong tua? Ya manut Bu, tapi ini sampean iku lho lak ngakon aku ngaji itu sampean ngaji yo sik. Wis ra ngurusi wong tua. Wong tua pilih ngaji mari maghrib. Mari maghrib diambil, ayo neng gini masjid Nurul Ihsan anak peringatan maulid. Mbak teko Mbak. Iya aku capek. Budal sik ya Mbak, anake krungu lho. Bu, jare ngaji mari maghrib Bu. Waduh arek iki dadak krungu tenan. Yes Mbak, teko ana sik neng Nurul Ihsan. Aku ngaji dhewe. Saking terpaksa ngaji dhewe wong dirungokne anake. Banter supaya kupinge krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditelok. Oh, sik ono. Ayo terus. Mandu-mandu, ibuku ngaji tenan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Suarane apik, Bu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anak ngetuk pintu. Bu. Berlian Ismail. Dari anaknya.
menyesal datang? Satu episode berlian nggak ketangkep. Ya Allah, cari anak iyalah sak mulut. Siapa yang salah kalau begitu sampai anaknya tidak bisa mengikuti orang tuanya? Siapa yang salah? Kalau di sini ngomong orang tua kita yang salah. Engkau anaknya rada ndi? Ayo kan, mani yo. Enak dituturi wong tua tambah tuwi tambah nakal. Kok nek nakal gak tak omongin tak lebok di neneng weteng anake ngene iki. Gak cukup. Hati-hati nggih, monitor terus dulu karena seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, tempat sekolah bagi anak-anaknya. Kita boleh menyerahkan sekolah di luar, tapi pendidikan yang terbaik, contoh yang terbaik adalah lingkungan terdekat adalah bapak dan ibunya. Setuju? Saya tanya sekarang ibu, panjenengan kan sering nonton TV sampai anaknya apa? Mana saya tadi benar. Kalau saja umat Islam itu paham Quran sama nih, tadi ini orang yang ini saiki. Masalahnya kita sering tuh di masjid di musola sering ngomong tawaati iku lima kaping pisan. Bagus. Temenan ibu. Bagaimana dengan yang ini? Kaping pisan nonton TV sabuyare. Berat jo. Inilah potret kehidupan kita. Ibu siapa sih sebetulnya nih? Artis ini contoh sederhana. Ibu harus jujur, aku ya contoh sederhana aja. Siapa artis yang kalian dengan kagumi? Gak apa-apa, enggak apa-apa, enggak masalah. Ini sekedar survei. Regu sini. Nggak dengar. Ayo Ting Ting. Siapa yang mau nonton Banten? Luna Maya. Siapa yang mau tadi? Nggak dengar. Syahrini, oke. Ya wes. Masih ada lagi? Nikita Willy boleh. Ya. Ayo kita buka wawasan hati kita. Ada yang mengagumi Ayu Ting Ting. Gak apa-apa, bebas, kita ini punya hak kok. Ada yang mengagumi Syahrini, ada yang mengagumi Nikita Willy, ada yang mengagumi Luna Maya. Tidak masalah, itu kehendak hati kok. Saya kasih wawasan, yuk kita buka wawasan pikiran hati kita. Panjenengan tonton itu terus, idola-idola panjenengan. Saya tanya, bisakah engkau menjadi bintangnya seperti mereka? Asia adalah itu tontonin Ayu Ting Ting sampai kemana. Allah Rabbi, ambil lihat itu Syahrini ya Allah Rabbi, aku tak biasa, begitu kan? Allah Rabbi, Syahrini dilihatin terus, Luna Maya dengan gayanya, Nikita Willy dengan anggunya. Panjenengan tonton itu tiap hari demi Allah sampai tidak akan pernah bisa menjadi mereka. Buka wawasan, buka pikiran, buka hati. Ya kita nyadar diri dong. Ngagumi Syahrini, Nikita Willy, Luna Maya. Wajah kita pas-pasan, body apalagi. Gak bakal jadi mereka. Tapi lihat, kalau kita mengagumi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah ini setiap hari kita mencoba menjalani sunnahnya. Apa yang beliau lakukan kita coba lakukan. Karena orang kalau sudah mengagumi, mencintai, kagum, salut, ngefantera, akan mencoba meniru seperti beliau. Betul? Baik gaya bicaranya, cara berpakaian, sikapnya, tingkah lakunya, akhlaknya, akan mencoba meniru Rasulullah. Karena yang dikagumi, dicintai, difani, pokoknya yang
mengidolakan adalah Rasulullah, orang itu akan cenderung meniru dia. Gak usah kita muluk-muluk nanya-nanya, ngomong-ngomong. Demi Allah engkau akan bisa menjadi bintangnya Allah di surga kelak. Amin, amin, Allahumma. Nah, itu buka wawasan. Kalau mencintai orang, jangan nanggung-nanggung. Cintai baginda Rasulullah. Dengan cinta berusaha mengikuti jejak beliau. Surga ada di tangan kita kelak. Amin, amin, Allahumma. Kenapa begitu yakin dan mewah? Janji Allah tidak pernah diingkari. Janji manusia banyak meleset, ya Pak ya. Janji Allah tidak pernah diingkari. Mari kita lihat sosok baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemimpinan, beliau ini pemimpin berkaliber, pemimpin kelas universal, pemimpin kelas internasional, pemimpin kelas dunia. Apa yang beliau lakukan? Menjadi pemimpin selalu jadi yang terdepan, pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyatnya, pemimpin yang dicintai umat dan dicintai umatnya, pemimpin yang dicintai Allah dan mencintai Allahnya. Semoga pemimpin kita seperti itu, amin. Kita nggak boleh menghujat siapapun. Saya tidak pernah setuju, karena Islam itu tidak pernah menghalalkan segala cara. Ada cara-cara Islami untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Islam yang saya kenal, yang saya pelajari sampai saya tertarik, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Setuju nggih? Islam itu lemah lembut, agama penuh kasih sayang. Wajar kalau banyak orang-orang non muslim yang akhirnya, termasuk diri saya, akhirnya memeluk agama Islam. Karena apa? Konsep Islam yang utama adalah rahmatan lil alamin. Itu yang diajarkan Rasulullah. Islam mengajarkan amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, dan Islam mengajarkan nahi mungkar tidak dengan membuat kemungkaran yang baru, tetapi dengan tetap dengan cara ma'ruf. Amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar tetap dengan cara-cara ma'ruf. Itulah Islam yang penuh kelembutan. Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan radikal. Islam bukan teroris, tapi agama yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Saudara tercinta, inilah kehidupan yang nyata yang harus kita akui. Sosok baginda Rasulullah yang agung, manusia tinggi tetapi luar biasa hebatnya. Allahu Rabbi. Dalam kehidupannya menjadi pemimpin, beliau banyak berkorban untuk rakyatnya, untuk umatnya. Tidak pernah mengatasnamakan rakyat, tetapi berjuang untuk rakyatnya. Rasulullah kaya raya dengan pendampingan Ibunda Khadijah. Tetapi semenjak menjadi Rasul, harta bendanya habis buat berjuang di Islam. Dia benar-benar berjuang untuk Islam, bukan mencari kemakmuran dari Islam. Allahu Rabbi. Halo, anjingnya cek tegangnya Pak. Terlalu keras ini pengajian? Enggak ya? Kalau dibilang terlalu keras, sengaja. Enggak keras gimana? Kerasnya kadang-kadang masih budek. Halus sih Pak. Iya. Iya nggak apa-apa. Guyon ini namanya guyon tari kenal kata orang Jawa. Betul-betul sindiran, semoga membuka mata hati. Kalau nggak terlalu keras, ini karat sudah terlalu tajam ya, terlalu tebal. Kalau nggak digosok nggak kuat-kuat. Pengajian demi kajian. Mana pengaji? Yang rekaman titik kau ibu Juni. Memang visi apa? Gak ru Pak. Ini panjangan boten ya Bu. Nggak ada yang ngantuk ya. Awas kalau ngantuk ya. Subhanallah ya. Rasulullah berkorban untuk rakyat. Apa yang beliau katakan sebagai seorang pemimpin besar? Kalau rakyatku lapar, biarlah saya yang lapar paling dahulu. Kalau rakyatku kenyang, rakyatku makmur, biarlah saya yang kenyang paling terakhir. Semoga pemimpin di Indonesia, khususnya di Malang ini, seperti mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Memimpin benar-benar untuk rakyat nih. Allah. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah mengajarkan Pak dan mencontohkan sekaligus bagaimana menghormati manusia lain apa adanya. Menghormati orang bukan karena topeng yang di luar. Menghormati orang bukan karena pangkat dan jabatannya. Menghormati orang bukan karena harta kekayaannya. Menghormati orang bukan karena jubah kebesarannya. Menghormati orang betul-betul apa adanya. Bahasa saya apa? Menghormati manusia lain. Memanusiakan manusia lain. Wong Jawa matur nguwongke wong liya. Pelajaran sepele tetapi tidak banyak bisa kita lakukan. Menghormati manusia lain itu bukan suatu urusan yang sepele seperti membuka membalik telapak tangan. Maaf ya Pak Bu, kalau yang kita hormati itu orang besar, kalau yang kita hormati itu pembesar, yang kita hormati itu petinggi, yang harus kita hormati
menghormati itu pejabat itu hal yang kecil, semua orang bisa. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang harus menghormati orang kecil, demi Allah itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk bisa menjalankannya. Betul? Inilah kehidupan. Maka hari ini kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana menghargai, menghormati manusia lain. Manusia diposisikan sebagai makhluk ciptaan Allah. Bahkan apa yang beliau katakan yang membuat saya terkagum-kagum sebagai tokoh toleransi dunia. Apa yang beliau katakan, Mbak, Bu? Hormati sesama muslim karena mereka saudaramu. Hormati juga orang di luar Islam karena mereka juga manusia yang layak dihargai dan harus dihormati sebagai makhluk ciptaan Allah. Oh, ini betul-betul tokoh agung ini. Akhlaknya akhlakul karimah, karena beliau sendiri memang luar biasa. Begitu beliau turun, apa yang beliau katakan? Inna mabu'istu liutammima karimal akhlak. Saya ini diutus Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Karena akhlak ini memang pegang peran utama, Pak. Orang bisa menghargai manusia lain, orang bisa menghormati manusia lain apa adanya, tanpa membedakan warna-warni kehidupan dan asal belakang.